Baik, terima kasih. Pertama, salam hormat saya ke LAPSA ya. Berarti LAPSA sudah eksis sekian lama tuh ya. Mohon maaf saya sebut awalnya bahwa tema ini sangat menarik, betul. Hanya mungkin dalam paparan ini lebih pada sifat normatif. Oke, ini saya coba tampilkan dengan tema yang disampaikan oleh panitia, relasi antar umat beragama dan intra beragama di Aceh, peta masalah dan solusi. Ya, saya pikir nanti dalam pembahasan memang saya akan mengupas secara normatif poin-poin umum terkait dengan toleransi dan juga moderasi. Tapi nanti dalam isi banyak nanti membahas dalam perspektif gereja Katolik. Karena tadi saya diperkenalkan sebagai wakil ketua Dewan Paroki Banda Aceh. Nah, satu judul kecil yang saya tampilkan di sini, boleh dilihat, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Ini suatu keniscayaan yang harus kita terima dan harus kita cari cara-cara supaya persaudaraan semakin utuh menyeluruh. Nah, tentu dalam skop luas kita mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mega cultural diversity. Nah, karena dia mega cultural diversity, maka ada potensi atau sangat rentan untuk terjadinya berbagai konflik. Nah, fokus karena ini dalam ranah LAPSA, lembaga pengembangan apa tadi? Sosial keagamaan. Tentu kita nanti lebih banyak menukik hal-hal yang bersifat dengan sosial keagamaan. Nah, kita sudah banyak mungkin mendengar atau membaca literasi atau referensi bahwa terkait dengan sosial keagamaan ini boleh jadi sudah kita ketahui ada banyak atau ada beberapa konflik-konflik yang telah terjadi baik itu antar umat beragama maupun interagama sendiri. Nah, meskipun secara umum kita hidup dalam suatu negara yang tentu ada dasar hukum, ada payung kita hidup bersama, ada payung yang mengatur kita hidup berdampingan. Yang nggak boleh kita nafikan adalah salah satunya Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan juga ada lagi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dalam poin ini juga akan ada, kita baca sedikit nanti hasil deklarasi Kairo itu ya, yang tahun 1990, yang ada berapa pasal itu, tapi lebih pada pasal 10, ada poin yang eksplisit dikatakan di sana bahwa adalah hak asasi terkait dengan kebebasan beragama. Dan yang kedua, melarang adanya diskriminasi. Nanti poin ini juga nanti diangkat dalam sejumlah dokumen gereja Katolik. Nah, ada tokoh ini ya, Entramin Rana Devesa menyebutkan hak asasi manusia merupakan seperangkat ketentuan atau aturan hukum untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Nah, jadi lebih pada mengangkat bagaimana hak asasi manusia itu yang juga harus mendapat pengakuan perlindungan dari negara. Nah, Menteri kita ya, Menko Polhukam juga hampir senada mengatakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir yang boleh dikatakan sifatnya bersifat kodrat. Nah, kita lihat sebentar, ada mungkin data ini pernah dilihat oleh teman-teman ya. Ini dari apa? Hasil Setara Institute yang 2018 kemarin. Ada di post itu, saudara, ada satu lagi di bawah ini, 10 kota
di Indonesia yang skor terendah terkait dengan toleransi. Nah, jadi Banda Aceh itu masuk di posisi nomor 2 dari bawah. Nomor satunya itu ada di Tanjung Balai itu ya. Kita bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itulah hasil survei dari Star Institute. Saya pikir ini fakta yang ditawarkan, dan saya pikir juga di 2018 saya pernah membuat suatu reaksi lah, tanggapan yang saya rasakan selama ini itu sepertinya tidak benar kan gitu. Hanya karena ini adalah hasil penelitian, maka seharusnya memang data penelitian harus jawab dengan data penelitian baru. Nah, maka dalam beberapa perbincangan-perbincangan di luar konteks ini, kebetulan saya juga ada bertemu dengan teman yang terlibat ikut aktif dalam membuat survei ini. Saya bilang, memang perlu kita bertanya indikatornya apa sih Bang? Karena jujur aja, saya sudah waktu itu 2018 ya, saya sudah kurang lebih 8 tahun di Aceh ini, belum saya temukan ada persoalan intoleransi di Aceh lah. Kebetulan saya juga ikut terlibat di 23 kabupaten kota yang ada di Aceh ini, saya belum ada menemukan orang-orang Katolik, khususnya yang non-Muslim juga, dijolimi, baik haknya sebagai orang Katolik yang berpendidikan di sini atau bekerja, tidak ada. Bahkan beribadah sendiri pun tidak pernah ada pengusiran atau penolakan atau penutupan. Itu tidak ada terjadi. Bahkan waktu itu saya langsung action, waktu itu saya langsung ke Mall Labo, itu kalau tidak salah sekitar November, saya langsung ke Mall Labo tanpa pemberitahuan dengan teman-teman setempat. Saya langsung cek di SD Negeri 2 kalau tidak salah itu, dan SMP Negeri 2. Di sana saya temukan langsung ada anak-anak yang non Muslim itu, mereka tidak pakai jilbab, mereka bermain bersama dengan teman-teman lain. Dan saya tanya, kamu agama apa? Muslim? Enggak Pak, saya Buddha, saya Katolik, saya Kristen. Enak banget mereka ini. Padahal itu setara institut baru mempost itu bahwa Aceh termasuk ya provinsi yang intoleran, nomor berapa itu. Jadi secara kecil-kecilan kita sudah sampaikan memang ini bahwa Aceh itu tidak seperti dalam bayangan orang. Hanya saya takutnya ketika saya sebelum masuk ke Aceh 10 tahun yang lalu, memang stigma itu ada. Tapi ketika masuk ke Aceh, sedikit pun itu tidak saya temukan. Tidak saya temukan. Saya ketakutan, saya gampang mendapat tempat tinggal juga, saya diterima baik juga masyarakat di sini. Maka saya cek juga teman-teman di kabupaten lain, tidak ada mengatakan kami tidak nyaman. Semua mengatakan kami aman dan nyaman, Pak. Maka saya bilang data yang dari Setara itu pakai apa sih? Apa sih indikatornya? Siapa sih sampel yang mereka ambil? Oke, itu hanya dalam penjelasan saya. Tapi boleh jadi lihat begini, persoalan intoleransi ini juga boleh jadi disebabkan ada regulasi pemerintah yang kurang mengakomodir. Saya sedikit cerita, mohon maaf kalau ini dalam forum resmi boleh saya katakan, karena saya sudah menyampaikan beberapa kali di teman-teman di dalam rapat forum beragama, bahkan ketika saya diundang dari tim peneliti kanun dari Pemprov atau DPRA, ketika yang saya ikut terlibat aktif itu di merumuskan atau mengeluarkan secara pendengar saja membaca ketika rakan draft kanun, rancangan kanun nomor 4 2016 itu ya, tentang menyangkut masalah IMB kerukunan itu FKUB. Nah, saya beberapa kali, kalau tidak salah saya ada 3 atau 4 kali saya beri catatan kecil koreksian saya terhadap rancangan kanun itu. Tapi ketika kanun itu diketok palukan, yang saya sampaikan itu tidak ada poin masuk, bahkan ada poin yang masuk yang tidak ada dalam draft. Maka saya katakan dalam teman-teman, ini mohon maaf, ini berpotensi sekali ini membuat intoleran. Ada unsur diskriminatif, bahkan satu muncul masa ada peraturan bahwa kanun ini tidak berlaku untuk misalnya mendirikan masjid. Ternyata ada juga kita temukan persoalan seperti yang dibilang. Nah, oke, saya tidak masuk ke ranah sana. Saya hanya berpikir bahwa ada peluang intoleransi itu diciptakan berasal dari regulasi. Nah,
Mungkin juga ada poin kedua itu terkait dengan ada saling curiga. Ini ya. Dan juga ada poin ketiga itu ada permasalahan yang dibenturkan dengan agama. Walaupun sebenarnya tidak ada korelasi dengan agama. Masa jauh-jauh persoalan yang masih belum selesai nih, yang 2015 lalu kan singkil itu. Saya jelas mengatakan ini bukan persoalan agama. Tidak, buktinya masih bisa kita sana beribadah. Ada penertiban regulasi, yes. Ada provokasi orang tertentu, yes. Ada nuansa politik, ya. Ekonomi, ya. Tapi kalau nuansa agama saya belum menemukan. Tapi efek itu bisa berakibat jadi persoalan agama di bawah. Jadi ini mungkin nanti yang bisa kita diskusi lebih hangat lagi. Walaupun sebenarnya ini persoalan singkil sudah ada penanganan secara regulasi dan secara terukur oleh pemerintah Aceh. Jadi kita sampai saat ini masih mendorong supaya itu bisa berjalan dengan baik, supaya ada ya win-win solution lah, atau minimal political will-nya pemerintah itu dapat. Nah, bagaimana hubungan, katakanlah kami yang non-Muslim, saya Katolik di sini. Meskipun Aceh sangat kental dengan syariat Islamnya, saya pikir ini tidak perlu dikhawatirkan bagi yang non-Muslim. Ya. Bahkan sampai saat ini saya merasa syariat Islam yang berlaku di Aceh ini itu malah memurnikan identitas saya sebagai seorang Katolik. Saya tidak takut mengatakan saya semakin Katolik itu setelah di Aceh. Ketika saya mendapat informasi awal Aceh itu memang agak seram, ya, begitu. Tapi saya begitu dengan keyakinan kalau saya pikir masuk dengan tata cara oke, dengan ikut harmonisasi bagaimana regulasi, saya pikir siapa yang bisa menerima. Maka ada moto saya dalam hal ini, ini internal saya saja, ini bukan semacam ada buku referensi, bukan, tapi berdasarkan pengalaman hidup saya punya moto dalam hal ini, saya masuk lewat pintu Aceh, syariat Islam, tapi saya keluar dengan pintu Katolik. Artinya, selama saya di Aceh ini, nilai-nilai syariat itu, nilai kebaikan itu mempengaruhi hidup saya supaya lebih murni sebagai Katolik. Bukan berarti saya harus menjadi Islam secara agama begitu, tapi ada poin-poin Islamia yang ditekankan dalam syariat yang bisa saya ambil. Bahkan juga pengalaman kita di sini teman-teman yang non Muslim, bahkan pernah ada kejadian hukum syariat Islam itu malah menjadi pilihan untuk dia. Menjadi pilihan. Dia memilih hukum syariat Islam daripada hukum positif. Karena ada keterkaitan dengan masalah ekonomi, ya sosial keluarga. Akhirnya yang aturannya dia dihukum penjara sekian tahun, dia pilih untuk dicambuk supaya tidak terlalu lama dia mendekam dalam penjara dan dia bisa lagi kembali ke keluarga, ekonomi jalan lagi, kemudian anak-anak tidak lagi terganggu sosial psikologisnya. Itu maka saya katakan tadi, syarat itu bukan berarti memang prinsip mengikat untuk yang Muslim, tapi bisa pilihan untuk yang non Muslim. Maka saya katakan tadi, ya masuk pintu Aceh, keluar pintu Katolik. Ada kanun-kanun itu ya. Saya pikir setiap kanun tetap intinya untuk mengatur jadi lalu lintas kehidupan masyarakat supaya tidak kena peraturan atau hukuman, ya jangan pelanggaran sekecil apapun itu. Itu yang kita selalu sampaikan ke teman-teman di Katolik. Nah, hubungan antara Muslim dengan agama saya pikir ini sangat baik. Ya. Dalam persoalan kehidupan jelas saya sudah 10 tahun lebih, 6 bulan di sini. Belum ada gangguan, belum ada datang kepada saya, Pak, jadi Muslim lah. Maaf lah, tidak ada itu, tidak ada mengganggu masalah itu. Saya tetap jalan seperti seorang Katolik. Walaupun tiap pagi saya mendengar azan itu, justru saya pakai itu untuk apa saja, membantu saya bisa bangun cepat, dan saya doa dalam versi Katolik juga. Nah, dan dalam posisi hidup masyarakat lain pun tetap saya menjaga baik dengan teman-teman. Ya kalau misalnya bulan-bulan puasa memang tidak bebas lagi pada hari, saya tidak memaksakan untuk itu. Nah, saya juga bisa beradaptasi. Dan
ini selalu kita sampaikan dengan teman-teman yang beragama Katolik khususnya. Nah, maka dalam pengajaran kita, pengajaran dalam gereja atau di lembaga atau di bidang lain yang berkaitan dengan umat kita sampaikan bahwa Aceh tidak menutup dengan orang di luar Muslim. Nah, saya pikir hubungan kerjasama di bidang ekonomi, politik, saya pikir tetap diberi peluang. Memang ada pembatasan-pembatasan yang ketat. Ya contoh masalah berpakaian. Ya tadi, saya pikir ini justru menolong saya juga. Kurang lebih 1,5 tahun hidup ya melajang di Aceh ini karena istri dan anak di Medan. Saya tidak ada sedikit pun terbuka niat untuk mencari-cari. Kalau misalnya di kota Medan dan di kota lain mungkin ya tetangga sebelah tidak tahu tuh. Sini sangat kontrol sosial saya pikir sangat dapat itu. Dan itu menjadi pagar saya juga menjaga saya sehingga rumah tangga saya juga aman, mudah-mudahan terus aman. Karena cewek cantik Aceh banyak kan gitu. Tapi kita tidak tergoda apapun. Karena betul banyak pagar, banyak kontrol, banyak rambu-rambu. Nah, mungkin kalau saya di luar Aceh, apalagi masih darah muda ini kan. Jadi saya pikir ini salah satu konkret kecil tapi mengena ke cara hidup saya. Dan juga interaksi-interaksi antar penganut agama di Aceh saya pikir sangat terjaga. Kita di tempat tinggal itu boleh dicek saya di mata itu. Saya masih ingat sebelum pandemi ini kita masih biasa dulu untuk kunjungan apa tuh yang Maulid Nabi itu. Ya kita ada kunjungan sosial, takziah. Walaupun kita tidak masuk di masjid, tapi kita ada halaman pelataran masjid yang bisa juga kita di sana duduk bersama. Nah, walaupun demikian saya pikir ya boleh saja ada orang-orang yang di luar Aceh atau yang punya tujuan lain bisa bermain, bisa muncul kapan saja. Maka dalam hari ini kami dari posisi ya pengurus gereja Katolik tetap mengatakan waspada dan selalu menunjukkan perilaku baik. Ada satu moto kami dalam gereja itu menjadi garam dan terang dunia. Artinya menjadi sesuatu kita yang dibutuhkan. Maunya kita itu di mana kita tinggal orang yang selalu dirasa enak, diterima, merasa orang rindu dekat dengan kita, merasa ingin untuk berkomunikasi dengan kita. Nah artinya di sana ego-ego sektoral, baik keagamaan, saya pikir tak perlu ditampilkan sana. Nah, maka saya pikir dibutuhkan kesungguhan dan ketulusan dari semua pihak. Nah, baik yang katakanlah yang baru datang atau sudah lama tinggal di sini, tetap mengacu dari suara hati yang terdalam. Nah, ini ada upaya tadi saya katakan upaya Mas Katolik atau gereja Katolik ya. Kami betul saya juga di pemerintah di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai pembimbing masyarakat Katolik. Ini juga saya sampaikan ke warga kita. Mari kita ciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Jangan menjadi orang yang eksklusif. Dan juga kami selalu menekaskan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu juga kami katakan, pandangan gereja Katolik, khususnya sesudah Konsili Vatikan kedua, tahun 1962-65 itu, mengatakan di sana, nanti ada di dokumen slide tadi, bahwa keselamatan itu ada milik semua orang. Ini untuk mengklarifikasi yang pernah ada terjadi di abad ke-4, ya, abad ke-3 dan 4 ya, ketika zaman-zaman Cyprianus tahun 300-an, di sana pernah dikatakan extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak keselamatan. Konteksnya pada waktu itu memang berbeda sekali dengan 62. Nah, di 62 munculnya Konsili Vatikan kedua itu saya mengatakan bahwa rahmat Allah itu milik semua orang. Tergantung kita bagaimana menerjemahkan itu dalam perilaku hidup kita dengan keyakinan kita. Ada satu keyakinan kami dalam Katolik itu
Manusia itu diciptakan Allah itu supaya tetap dalam kungkungannya, tetap dalam ranah Allah. Artinya apa? Allah menghendaki satu-satunya manusia itu harus selamat, harus sejahtera, harus baik. Itu. Persoalan nanti di tengah kehidupan ada yang macam melenceng, tapi tetap harus kita kembalikan dia ke semangat awal bahwa Allah menciptakan manusia supaya manusia itu selamat, manusia itu sejahtera, manusia itu damai sejahtera. Itu dia. Maka ketika muncul orang-orang teman-teman atau yang katakanlah non suku Aceh di Aceh ini kita katakan meskipun tadi saya sudah katakan bahwa syariat Islam itu sangat mengikat bagi umat Muslim, tapi di sisi lain juga terbuka bagi non-Muslim untuk memilih ini. Nah, maka saya pikir dalam proses kami juga sebagai pengurus gereja Katolik di Aceh ini, kami selalu mengatakan, mari teman-teman, mari kita kerjasama, mari kita membuka diri. Maka kami dalam hal ini sangat menegaskan perlu ada kerjasama yang intensif antara tokoh-tokoh umat tentunya. Saya pikir ini harus disamakan dulu persepsi atau ya rasa bagaimana teman-teman para tokoh-tokoh yang ada di Aceh ini. Tentu juga dengan pemerintah. Ini mengambil semangat dari moderasi relasi yang disebut oleh pemerintah antara pemerintah dengan awam masyarakat. Dan juga diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang selaras di antara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kerukunan. Contoh dalam hal ini Kementerian Agama masuk, Kesbangpol masuk, FKUB masuk, ya mungkin juga ada hal lain. Bahkan dalam hal ini saya 2018 kemarin saya sering berkomunikasi dengan Kepala Dinas Syariat Islam. Saya dalam hal ini mencoba mencamatkan bagaimana Katolik itu bisa bersinergi baik dengan di luar orang-orang Katolik. Dan begitu kami rasakan, belum ada kami, baik secara tokoh, baik secara lembaga, baik secara institusi, belum ada menerima penolakan. Maka dalam hal ini saya sangat mengapresiasi bahwa Aceh, walaupun dengan lex spesialisnya, tapi masih bersifat inklusif, masih membuka. Jadi saya tidak melihat secara eksklusivitas di sana, tapi inklusivitas saya dapatkan. Nah, tentu juga dibutuhkan suatu kesadaran umat beragama untuk saling menghargai perbedaan dan toleransi. Ini selalu saya sampaikan dengan teman-teman. Nah, masih jelas ya? Masih, Pak. Ini jelas, satu Pak, poin saya pikir perlu dilihat ini. Ini ada 4. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada 4 teman saya. Ya, ini pembimbas Hindu, Pak Ginting, Pak Samarel, pembimbas Kristen, tentu saya anak mudanya ya, karena agak lebih muda masih. Dan Pak Panji Ketut Budiawan, ini pembimbas Buddha. Saya dan teman ada yang Muslim juga, kita sangat baik. Saling ada tegur sapa. Dan kami selalu, atau saya pikir tidak ada saling menyinggung. Bahkan kelakar-kelakar kami sampai kelakar-kelakar keagamaan jalan. Baik di warung kopi, baik di mana-mana selalu kami. Nah, bahkan dengan teman-teman yang Muslim ada sampai ada cerita dulu, mungkin teman-teman juga ada tahu ya, ada cerita Pak Pendeta atau Pastor naik haji karena dia digendong oleh seorang haji ketika menyeberangi banjiran kenangan banjir. Wih, ini pastor naik haji nih. Oh, begitu didengar, pastornya langsung jatuhkan lagi. Karena lagi banjir itu. Ini haji dibaptis oleh pastor. Sampai ada hal seperti itu. Tidak ada kecanggungan dalam kami dalam berdiskusi. Dan tentu dalam posisi menghargai juga agama lain. Menggunakan busana dengan kearifan lokal. Oke, tidak ada saya pikir. Ya, saya saja biasanya kalau siang-siang itu agak gerah kalau pakai celana panjang. Tapi karena ya saya biasa pakai celana panjang. Maunya enak itu pakai celana pendek. Walaupun laki-laki kan. Tapi tidak ada niat untuk seperti kalau di Medan sampai ke mall pun saya pakai celana pendek aja. Nggak ada masalah pakai kaos-kaos biasa. Tapi di sini bukan karena saya dipaksa. Jangan, bukan karena dilarang. Bukan.
Karena ada nilai memang yang saya lihat di sana baik untuk dilakukan. Jadi bukan karena hukuman atau larangan, tapi kami melihat ada nilai yang diperjuangkan, ada nilai yang ditampilkan di sana. Kesopan santunan, menghargai orang lain, tidak membuat menjadi action kita di hadapan orang lain. Nah ini. Dan tentu saya pikir nuansa keislaman itu memberikan kesejukan. Saya tadi sudah uraikan bagaimana poin-poin keislaman yang banyak membantu saya menjadi orang Katolik yang dididik Katolik. Ya. Nah, kami pernah atas nama Provinsi Aceh, ya, ada lomba Parani, Pesta Paduan Suara Gereja ini di Ambon tahun 2018. Ini kami kontingen kami. Walaupun foto ini sempat juga ada dialog, ada diskusi, ada debat. Kenapa orang non Aceh, non Muslim akan itu? Tapi akhirnya yang menjawab itu bukan dari kami, teman-teman yang Muslim juga, tokoh-tokoh agama Muslim juga. Kenapa tidak orang Aceh? Mereka orang Aceh kok. Tapi bukan suku Aceh. Nah, jadi wajar mereka juga menampilkan karena mereka kok ketinggalan dari Aceh. Akhirnya perdebatan itu, ya tidak perlu kami yang beri jawab lagi. Teman-teman yang Muslim menjawab karena tampilan kami ini sepertinya ada untuk sebagian kecil menciderai katanya. Tapi ternyata setelah kita lihat nuansa besar, ternyata welcome saja Pak Baron. Tidak. Itu justru Pak Baron sudah membantu mempromosikan budaya Aceh. Nah, ini loh tata busana kita. Nah, maka perlu juga ada dialog. Ya, selalu kita tawarkan dialog, ada diskusi, ada pertemuan-pertemuan. Nah, di sana kita bisa muncul banyak hal. Nah, ada satu tokoh agamawan ya dari Filipina ini, Jos Rizal itu ya. Jos Rizal, saya pikir tahu terus semua itu. Ini dia lahir di Filipina itu. Banyak gelar yang disandangkan ke beliau. Dia disebut juga ya tokoh besar Melayu, dia Mesias revolusi, dia pahlawan universal, bahkan disebut juga Mesias penebusan. Nah, saking begitu luasnya pandangan beliau, dia mengatakan begini, agama-agama apapun bentuknya seharusnya membuat para pemeluknya tidak menjadi musuh satu sama lain, bahkan mereka saudara. Saya pikir ini kalimat yang sangat bombastis, yang sangat bisa menginspirasi banyak orang kalau mau hidup lebih toleran. Nah, dalam perspektif Katolik, sebenarnya ada beberapa dokumen. Saya mengambil ini, ada namanya dokumen Konsili Vatikan kedua. Kalau ada teman-teman pernah lihat ini, tapi kalau teman-teman dari Fakultas Usuluddin bisa ada lihat ini. Nah, ini dokumen Konsili Vatikan kedua yang banyak sekali menyimpan dokumen-dokumen penting terkait dengan moderasi. Salah satu poinnya, salah satu dokumen juga namanya Nostra Aetate, ya, Nostra Aetate, bahwa semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu Allah yang menyelenggarakan. Jadi ada beberapa poin yang dinyatakan sini, ya, bahwa semua bangsa merupakan satu masyarakat, satu asal, yakni dari Allah, yang nanti tujuan akhir adalah kembali bersatu dengan Allah. Ada dalam kitab suci, kisah Rasul. Maka dalam hal ini perlu senantiasa menjalin persaudaraan semesta tanpa diskriminasi, tanpa diikat oleh kaskat apapun itu, lewat semua. Dan ada harapan, diharapkan mampu memelihara cara hidup yang baik, hidup dalam damai dengan semua orang, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi putra-putri Bapa surgawi. Jadi tidak ada diskriminasi. Semua kita berasal Allah yang satu, dan nanti akan kembali ke sana, dan tidak ada alasan untuk kita bermusuhan satu sama lain. Karena kita masih berasal dari Sang Bapa Pencipta yang satu. Nah, ada ini. Dari lagi-lagi dari Konsili Vatikan kedua, dari Dignitatis Humanae, ya. Ada 4 poin kita. Pertama adalah disinggung di sana terkait dengan objek dan dasar kebebasan beragama, bahwa pribadi manusia itu berhak atas kebebasan beragama. Ini hasil dari konsili, ya. Kedua,
kebebasan beragama dan hubungan manusia dengan Allah harus diperhatikan dengan baik. Setiap orang harus mencari kebenaran perihal keagamaan sesuai dengan martabatnya. Jadi bukan karena dipaksakan. Setiap orang bebas. Karena itu menjadi hak yang sesuai dengan martabatnya. Dan juga di dalam dokumen Dignitatis Humanae ini juga dikatakan bagaimana tanggung jawab atas kebebasan beragama. Dan hal ini pemerintah tidak boleh mengintervensi. Pemerintah tidak boleh memaksa atau mengancam atau mengharuskan warganya mengakui atau menolak agama manapun. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh. Mungkin dalam bahasa lain, ini bahasa saya sendiri, mungkin katakan boleh pemerintah lebih pada wasit lah. Tidak menjadi manajer atau apa. Dia hanya bisa menertibkan, mengatur lalu lintas supaya berjalan dengan baik. Dan juga dikatakan di sana ada batas-batas kebebasan beragama. Nah, dalam memakai haknya, setiap orang atau kelompok wajib memperhitungkan hak orang lain pula. Setiap orang menghendaki dengan bebas dapat mengakui agamanya baik secara perorangan maupun di muka umum. Artinya, tidak ada lagi ketakutan orang untuk menyembunyikan identitas keagamaan, baik dimanapun itu. Jadi, dokumen Dignitatis Humanae ini sangat memberikan kebebasan yang terarah, bertanggung jawab, dan juga yang terukur. Nah, ada satu lagi ensiklik ini luar biasa. Ini dari Paus yang sekarang ini, Paus Fransiskus. Ada satu, ini merupakan dokumen yang ketiga yang namanya ensiklik Fratelli Tutti, ya kalau bahasa Latin atau Italia kan dia juga sebut Fratelli Tutti. Nah, ini persaudaraan universal, semua ada saudara. Dikatakan di sana bahwa hakikat persaudaraan itu terbuka, mengakui, menghargai, mengasihi setiap orang, terlepas dari kedekatan fisiknya, bukan karena masalah marga, dan terlepas dari tempat dia dilahirkan atau tinggal. Saya lahir di Medan, tapi sekarang saya tinggal di Aceh. Saya pikir saya menganggap saudara saya juga yang ada di Aceh ini. Dan saya juga merasakan seperti itu. Saudara-saudara di Aceh menganggap saya juga saudaranya. Belum ada yang mengusir saya dari Aceh ini. Nah, artinya dalam ensiklik Fratelli Tutti ini sebenarnya dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu di tahun 2020 kemarin berkaitan dengan ya masalah pandemi COVID ini. Paus dalam hal ini sebagai pimpinan negara dan gereja Katolik sedunia supaya siapapun orangnya adalah saudara, harus dikasihi, harus dihargai, harus diakui. Bukan karena marga, suku, agama atau tempat tinggal, bukan. Tapi saudara satu asal dari Allah yang satu. Nah, memang Paus sekarang ini sangat mengadopsi semangat spiritualitas dari Santo Fransiskus Assisi yang dia katakan begini, tidak perlu mengobarkan perang kata-kata untuk memasukkan ajaran, tapi senantiasalah mengobarkan kasih Allah. Karena ada satu ayat kita dikatakan Fransiskus memahami bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada dalam dia. Ini ada satu dua saya angkat dalam paper ini. Mungkin teman-teman banyak tahu nih deklarasi Kairo ini ya. Ini dari organisasi konferensi Islam ya tahun 1990 itu ada 25 pasal apa ya. Tapi kita mau menukik di poin 10. Tapi kita tetap lagi mengatakan bagaimana di Islam juga katanya bahwa hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak persamaan, hak dan kewajiban atas hukum, hak kebebasan dan perlindungan, dan hak agama pun diatur ini dengan baik. Nanti saya pikir boleh nanti teman-teman nanti kasih informasi ke kita semua. Saya tidak banyak bahas di sini. Nah, ada satu tawaran yang saya tampilkan dalam materi ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membawa suatu pemahaman dari kita. Dalam hal ini Gereja Katolik menawarkan sebuah spiritualitas dialogal yang sungguh berlandaskan pada persaudaraan dalam perjalanan iman menuju persatuan dengan Allah. Ini dia. Ini saya sudah rangkumkan dari beberapa dokumen Konsili Vatikan kedua tadi. Intinya sekarang bagaimana setiap orang Katolik itu dan semua kita mempunyai ada satu yang disebut spiritualitas dialogal. Nah, jadi apa tuh
spiritualitas dialogal itu, ini saya coba lihat. Nah, ini adalah suatu gerakan manusia dalam membangun kerukunan yang sejati antar umat beragama di dunia. Jadi ini gerakan bersama. Jadi spirit, ya, ada roh, ada semangat. Setiap manusia itu dalam membangun kerukunan yang sejati, bukan kerukunan yang semu, supaya nampak ya sepertinya rukun, bukan seperti itu. Tapi memang rukun padanya rukun, bukan yang dibuat-buat supaya enak difoto atau enak diekspos, bukan. Tapi sejatinya memang ada nilai-nilai kerukunan yang melekat dan merekat. Ini juga merupakan gerakan religius umat beriman dengan kemampuan mengosongkan dirinya sehingga dipenuhi oleh roh ilahi, roh Allah, mampu melihat realitas hidup sekitar dan terdorong untuk berdialog secara integral dan transformatif dengan sesama umat beriman lainnya, tentu dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan kerukunan hidup yang sesungguhnya. Ini dia. Jadi gerakan religius umat beriman, semua umat beriman yang mengosongkan diri, artinya melepaskan dulu keegoan, melepaskan dulu kesukuan, melepaskan dari hal-hal yang keinginan diri sendiri. Sehingga ketika itu kosong, masuklah roh ilahi, roh kebaikan, roh kebenaran. Sehingga saya dipenuhi oleh roh ilahi dan mampu melihat realitas hidup di sekitar saya dan muncullah sikap untuk berdialog secara integral dan transformatif, bukan berdialog supaya saya menang, supaya saya didengar, bukan, tapi yang transformatif, yang memberikan perubahan supaya tercapailah kedamaian dan kerukunan hidup yang sesungguhnya tadi. Juga spiritualitas dialogal ini merupakan suatu bentuk hidup yang didasarkan kepada roh Tuhan, bukan roh manusia, bukan roh yang lain, tapi dasarnya adalah roh Tuhan yang merupakan suatu ikatan relasi kasih antara manusia dengan Allah. Nah, saya pikir ini jelas sekali ya. Sehingga dasar spiritualitas dialogal ini adalah sangat didasarkan pada kisah penciptaan sendiri itu. Yakni apa? Bahwa manusia diciptakan Allah segambar, serupa, imago Dei, segambar dengan Allah. Artinya ada nilai-nilai keilahian yang terpancar dalam diri setiap orang yang diciptakan. Ini dia. Ini yang saya pikir menjadi dasar mengapa saya mengatakan, saya menawarkan spiritualitas dialogal ini harus ada. Karena tidak lagi roh saya pribadi lagi, tidak lagi roh karena ini, tapi karena murni ada roh Allah, roh ilahi, roh Tuhan yang memenuhi saya. Karena Tuhan sudah memenuhi saya, maka yang ada dalam pikiran saya adalah hal-hal yang baik, menciptakan kesejahteraan, menciptakan kerukunan, kedamaian. Itu tidak ada lagi jiwa pemecah, tidak ada jiwa lagi menolak siapapun itu. Dan tentu nampak nanti buah-buahnya juga ya. Ini. Sehingga kalau ini bisa kita tampilkan, bisa kita cermati, bisa kita ikuti, kalau setiap orang sudah memiliki spiritualitas dialogal tadi, maka setiap peserta mampu mengalami pengajaran lewat sharing-sharing kesaksian para peserta dialog. Artinya dalam Katolik juga ini mengatakan ada dialog tingkat yang lebih baik, lebih tinggi itu akan mampu kita berdialog atau sharing tentang penghayatan iman. Tidak lagi sebatas hanya dialog karya, dialog hidup, kita bisa duduk bersama, kita bisa bekerja bersama, bisa kita bermain bersama, tidak lagi sebatas itu. Tapi ketika saya menceritakan bagaimana atau menyampaikan poin dialog terkait dengan dimensi teologis, teori yang mendasar pun teman-teman muslim tidak terganggu. Atau juga teman-teman muslim ketika menyampaikan dimensi teologis yang sangat hakiki tentang keislaman, saya tidak akan terganggu. Maka saya semakin diperkaya. Itu tidak membuat saya, oh ini mau terjadi, membuat saya jadi Islam. Oh, atau ketika saya berbicara, oh Pak Barun ini sudah mulai menginjili atau misionarisasi. Bukan, tidak ke situ. Tapi sudah lebih pada ini loh keyakinan saya, ini loh keimanan saya, ini loh dimensi teologis saya. Ketika itu masuk ke teman yang sudah punya dimensi teologis yang baik juga, oh begitu ya. Jadi tidak lagi kata-kata orang. Dan ini memang harus tidak boleh di kalangan masyarakat yang masih rendah nilai ya spiritualitasnya. Tapi kalau sudah mempunyai spiritualitas dialogal ini, saya pikir ini bisa dibuat sampai dialog keimanan pun sanggup kita berbicara sampai tuntas. Tidak lagi oh itu Katolik, oh itu Islam, itu Hindu, itu Buddha, itu Kristen, tidak lagi. Jadi di sini dia.
Dan juga sekaligus dalam dialog ya seperti dialog ini iman peserta pun dijernihkan. Kenapa? Karena ada perjumpaan antara umat beriman dengan ya beberapa orang yang betul punya kapasitas, punya kemampuan dalam hal itu. Nah, juga dalam hal itu iman saya pun bisa diperdalam dan saling mengenal dengan teman-teman yang di luar komunitas saya yang menyampaikan bagaimana dimensi keagamaannya. Sehingga karena saya sudah memiliki ya dialog seperti yang baik dan teman juga seperti itu, sehingga tidak ada lagi kecurigaan. Oh, ini mau mengkatolikkan saya, oh ini mau mengislamkan saya, oh ini mau Kristen itu, atau memudahkan saya kan itu. Nah, disinilah perlu saya pikir spiritualitas dialog itu harus masuk ke akar, jangan hanya tataran luar, bahkan harus masuk ke relung hati terdalam. Jangan setengah-setengah, jangan hanya tinggal di leher atau di otak. Kalau hanya di otak saya, mulailah tafsir sini, terjadilah hal-hal debat kusir, tapi bukan dialog debat dalam kehidupan. Ini saya tawarkan tadi supaya betul-betul bisa terjadi kerukunan yang murni, bukan dialog, bukan kerukunan yang semu. Nah, maka sebagai solusi saya pikir dari persoalan tadi perlu ada kesadaran masyarakat bahwa sikap toleransi perlu dipupuk dan dijaga untuk membangun rasa persaudaraan. Nah, sekte-sekte atau apapun itu, saya pikir ini harus menjadi ya tugas dari masing-masing orang. Ya. Tidak lagi menjadi kayak jujur saya mengatakan Katolik itu lagi-lagi setelah 1962 itu pewartaan kami tidak lagi dakwah kami ada pewartaan atau dakwah itu pengajaran kami tidak lagi pengajaran kepada luar Katolik. Nah, kami sudah harus mengkatolikan orang Katolik yang sudah Katolik itu dia. Sudah hafal sudah khatam dia dua Katolik. Oh, nggak bisa otomatis dia harus belajar 1 tahun dulu. Nah, jadi kami itu misinya lebih pada mengkatolikan yang sudah Katolik itu dia. Maka hierarki jelas, komandonya satu arah, dan semua terdeteksi siapa benar nggak dia pengajar Katolik, benar nggak dia Katolik, benar nggak dia guru Katolik, terdeteksi semua. Semua ada lisensi yang harus diakui dari Vatikan lagi. Tapi memang ada jenjang-jenjang. Kalau di tingkat di Banda Aceh kita ada paroki, di bawah paroki ada stasi kayak Loksmawe, Sabang, Takengon itu berparoki ke Banda Aceh. Kemudian ada keuskupan Agung Medan, masuk lagi ke KWI, masuk lagi. Itu hierarkinya jelas. Komandonya. Kalau uskup bilang nggak boleh gini, mundur semua kami. Nah, maka ini yang harus kita sampaikan. Dan saya pikir juga perlu ada evaluasi terkait ya sikap kita ya, kejujuran kita beragama. Lagi-lagi saya mengatakan ya, di mana kita hidup ya harusnya kita bisa masuk. Sekali lagi masuk pintu Islam syariat Aceh, keluar dengan pintu Katolik. Artinya selama saya tinggal di Aceh ini akan mempengaruhi seluruh pola laku, pola pikir, pola tindak saya, pola bicara saya menjadi orang Katolik yang ideal, begitulah. Dan juga regulasi-regulasi saya pikir perlu juga ditinjau lagi. Perlu sejauh bisa mencakup kesejahteraan umum, bonum comune dapat, yes, oke. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dikritisi, silakan untuk kesejahteraan bersama. Jangan hanya mementingkan orang-orang tertentu atau suku-suku tertentu atau kelompok tertentu, harus semua. Ini sehingga apa kata saya dalam itu berani terbuka pada pluralitas ini harus kita sampaikan, dan kita harus mampu mengakui dan menerima kekhasan masing-masing. Sekaligus saya pikir boleh belajar yang pluralis. Saya pikir orang yang sangat toleran harus mampu berintegritas terbuka dan sanggup mengatakan saya meyakini bahwa agama dan iman saya sekarang ini adalah yang benar bagi saya, tapi tidak menutup kebenaran kebaikan juga pada agama teman saya. Ini dia. Saya juga tidak setuju yang dikatakan indiferientis agama. Saya juga menolak itu. Semua agama sama. Tidak juga seperti itu. Tapi saya mengakui agama saya juga baik, tetap baik, dan tidak menutup
kebaikan juga ada agama lain di luar saya. Itu yang saya sebut dengan sikap inklusif yang harus saya tumbuh baikkan dalam diri seorang. Dan Aceh, saya pikir sebagai daerah syariat Islam menegaskan tidak berarti yang bukan beragama Islam tidak bisa hidup dan mencari nafkah di Aceh. Tidak, bahkan sangat terbuka. Ini yang harus juga kita sambungkan ke dunia luar Aceh supaya jangan mereka selalu melihat Aceh itu dengan keserap Islam itu berarti semua orang Aceh itu berjilbab, semua orang Aceh itu Islam, semua orang Aceh itu ya ke masjid hari Jumat, bukan di situ lagi. Tapi dari sisi nilai kemanusiaan, oke. Ini yang harus kita tonjolkan. Aceh dengan nuansa keislamannya sungguh memberi kesejukan dan penerimaan bagi orang-orang yang berhati baik dengan memperlihatkan kearifan lokal. Di sini poin yang mau saya sampaikan. Siapapun yang berhati baik, welcome to Aceh. Mungkin itu pemaparan saya dulu, teman-teman. Kalau ada diskusi, mungkin materi sangat normatif, atau ada, mohon maaf juga saya menyampaikan ada kalimat yang kurang pas, sikap yang kurang pas, mohon saya diberi maaf sebesar-besarnya. Tetap saya memberi peluang untuk apapun yang baik demi perbaikan materi ini, pola pikir saya, dan juga tetap kemakmuran dari acara webinar kita ini. Bravo untuk panitia LAPSA. Saya kembalikan ke moderator.